Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bihi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan aktsiru salata alayya fa inna salatakum maghfiratun lidzunubikum. Perbanyaklah berselawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya selawat kalian kepadaku maghfiratun lidzunubikum, yaitu ampunan bagi dosa-dosa kalian. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Yang saya muliakan para habaib, para tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz wal ustazah, dan para pendengar dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdirinya ana di depan ini sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim ana kepada antum-antum semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul hal min da'in fastajibula hal min sa'ilin fa'atiya hal min mustaghfirin fa'aghfirullah hatta yatlu'ul fajr. Yanzilu Rabbuna, turun oleh Tuhan kita, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, maka Allah memanggil kepada kita semua. Apa kata Allah? Yang pertama, hal min da'in, adakah orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajib, maka aku kabulkan doanya. Lahu, bagi orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atiya, maka akan aku beri akan orang yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hal min mustaghfirin, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aghfir, maka aku ampuni lahu, bagi orang yang meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yatlu'ul fajru, sampai tiba waktu subuh. Fadilah atau keutamaan orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Yang pertama apa tadi? Doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa, hadirin, pengen gak doa kita itu cepat dikabulkan? Sholat sunnah tahajud. Yang kedua, kalau kita meminta sesuatu pasti Allah kasih. Kita mau minta Honda yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus, suami yang soleh, istri yang soleh-soleha, punya anak yang soleh dan soleha. Pengen itu semua, hadirin, sholat sunnah tahajud. Yang ketiga, kalau kita meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini sama Allah, pasti Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah itu maha pengampun. Yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Al-insanu makhalal khata' wa nisyan.
Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar-wajar saja ketika manusia punya salah. Kenapa? Karena dia manusia. Tidak ada dosa kecil apabila kita sering melakukannya menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar kalau kita sering beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dosa tersebut akan Allah ampuni. Timbul satu pertanyaan buat kita semua hadirin. Mengapa doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang akhir? Karena di waktu tersebut banyak orang-orang yang tidur daripada meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menurut logika kita, kalau kita berdoa di sholat fardu, banyak orang yang berdoa di waktu tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita berdoa di sepertiga malam yang akhir, sedikit orang yang berdoa. Diibaratkan, kalau kita berdoa di sholat fardu, itu transfer doanya pakai pesawat Garuda, agak lambat nyampenya. Tapi kalau kita berdoa di sholat qiyamul lail, yakni ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah tahajud, transfer doanya pakai roket, agak cepat nyampenya. Kenapa? Karena roket itu terbangnya lurus, pakai turbo. Beda dengan pesawat tadi. Kalau pesawat itu terbangnya mendaki, agak lambat nyampenya. Ustadz, saya nggak mau sholat tahajud. Loh kenapa? Saya takut Ustadz. Takut dengan siapa? Saya takut Ustadz ada hantu makmum Ustadz. Oh, ada hantu makmum. Alhamdulillah, Ana sudah mengamalkan sholat sunnah tahajud 40 malam gak putus-putus hadirin. Ustadz sombong? Enggak, cuma menginspirasi kalian supaya antum-antum semua juga bisa melaksanakan sholat qiyamul lail 40 malam gak putus-putus. Yang pertama, gejala yang Ana rasakan, yang pertama ngantuk yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di waktu sepertiga malam yang akhir itu, waktu ngantuk-ngantuknya, waktu enak-enaknya tidur ketimbang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gejala yang Anda rasakan, suasananya dingin, apalagi pas terkena hari hujan, mau mengambil air wudhu itu badan itu menggigil, gemetaran. Untuk yang ketiga, ketemu hantu makmum belum ada hadirin. Kalaupun anak ketemu hantu makmum, anak datangin, anak tanya, antum kenapa di sini? Kalau dia jawab, saya mau ikut qiyamul lail, sholat sunnah tahajud berjamaah, ya tafadhol, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia jawab, saya ingin mengganggu antum, anak nggak takut. Kenapa? Karena dia makhluk ciptaan Allah, anak juga makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya, muka dia agak seram, muka anak agak ganteng, itu aja perbedaannya. Jadi jangan heran ketika antum, belakang antum ada yang hantu makmum, pocong, kuntilanak. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, adapun yang salah itu datangnya dari Ana pribadi. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.